Shalom, selamat sore Bapak dan Ibu-Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di hari ini. Hari ini di akhir bulan ya. Besok akhir bulan banget hari ini. Maksudnya minggu terakhir di bulan Juli di tahun 2021. Nggak terasa kita sudah tengah tahun ya di tahun 2021 ini. Dan bersyukur kita masih dikasih kesehatan sampai hari ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kita sehat sampai hari ini itu merupakan anugerah yang luar biasa besar untuk kita semua. Karena itu menutup bulan ini, mari kita datang bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kita pada sore hari ini, ibadah PW GKO Bintaro Jaya. Ibu, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum ibadah kita mulai, mari kita meneduh hati kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang mendudukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami membawa syukur kami Tuhan. Terima kasih, kami akan beribadah pada sore hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami memberkati jaringan yang ada di internet, jaringan di rumah kami masing-masing, jaringan internet, handphone yang kami gunakan, laptop yang kami gunakan, Tuhan berkati, kuduskan, tahirkan, biarlah semua itu boleh menjadi perangkat yang boleh membantu kami untuk beribadah pada sore ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, Bapak-Ibu yang terkasih, kita memulai ibadah kita mau angkat pujian yang pertama, kita mau katakan, Tuhan, mulialah nama-Mu. Agungkan di bumi.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Nya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, kami sembah, kami agungkan. Tuhan, betapa mulia nama-Mu ya Bapa. Agung Engkau Tuhan, Engkau Bapa kami, Allah kami, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di sore hari ini Tuhan, dalam ibadah persekutuan ibadah PW GKU Bintaro Jaya, kami datang membawa syukur kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami, Tuhan sudah pelihara kami sepanjang hari-hari yang boleh kami lewati, minggu yang boleh kami lewati, dan kami datang di dalam hadirat-Mu pada sore ini, membawa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Terima kasih Bapak, Engkau menolong kami, ibadah ini Tuhan, Engkau menolong Pak Tanto yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau mengurapi dan memberkatinya, sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya itu boleh menjadi berkat bagi kami ibu-ibu yang hadir pada sore ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ruang kesaksian, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kesaksian akan disampaikan oleh ibu-ibu pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan
Ibu-ibu yang terkasih, ruang kesaksian dibuka bagi ibu-ibu yang mau berbagi pada sore hari ini, dipersilakan. Aku dulu ya. Silakan Bu Elis. Selamat sore Bu Ibu. Sore, Puji Tuhan. Hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia lagi. Selalu flashback setiap ulang tahun, ingat orang tua saya selalu bilang bersyukur luar biasa karena waktu lahir sangat waktu lahir prematur sangat kecil dan dengan kesehatan yang ringkih, jadi buat orang tua saya anugerah yang luar biasa. Tuhan kasih saya kesehatan, kasih saya panjang umur. Tuhan yang pimpin terus setiap langkah saya. Juga bulan lalu akhir Juni saya sempat sakit. Awal Juni saya sempat sakit dan saya kira sudah sudah mau pulang. Dan ternyata Tuhan masih tambahkan, kasih kesempatan, dan saya percaya bukan hanya kesempatan, Tuhan juga kasih tugas tanggung jawab untuk baik di tengah keluarga, baik di tengah jemaat, dimanapun saya berada, untuk bisa tetap jadi berkat bagi sesama. Biarlah kesaksian ini boleh juga menguatkan ibu-ibu untuk terus menikmati kasih setia Tuhan, untuk terus memuji memuliakan nama-Nya. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih Bu Elis. Selamat ulang tahun sekali lagi. Bu Elis tetap sehat. Kata Pak Haning kemarin itu ya, kalau belum jatuh tempo ya udah gitu. Mau sakit apapun kalau belum jatuh tempo enggak akan gitu kan. Ya udah, bersyukur ya Bu Elis. Elis tetap sehat. Tetap sehat ya Pak Tanto. Untung nggak ada Bung Nus yang suka tagih-tagih, toh belum jatuh tempo sudah ditagih. Itu sudah tuh Pak. Aduh. Nanti ada penaltinya. Aku mau bersaksi ya. Ya Tante, silakan Tan. Ya. Yang saya mau bilang, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Tan, kedengaran. Jadi kalau ini hari apa sih? Jumat. Jumat. Hari Senin yang lalu, saya tuh mau pergi ke pasar. Terus saya tuh mampir dulu ke ATM. Saya mau ambil uang di dekat sini di Indomaret depan. Ini yang saya mau bilang ya, kita kadang-kadang memang itu kita perlu banget kalau setiap pagi kita bersaat teduh dulu. Jadi kita kayaknya ada pertolongan dari Tuhan. Terus saya pergi ke ATM, saya udah ambil uang, udah langsung saya pergi ke pasar. Habis itu, pas besoknya gitu, saya perlu juga, saya pikir ada yang saya perlu tuh, jadi saya pergi sebentar sambil jalan saya suka jalan kaki ke depan gitu kan. Ke depan saya pengen beli nasi kuning atau apa di depan gitu, di depan Indomaret sekalian saya pikir oh iya saya mesti ambil uang juga. Begitu saya buka dompet saya, kartu saya nggak ada. Jadi saya balik lagi kan sebelum pergi, saya cari-cari di mana itu kartu debit saya. Nggak ada, padahal saya tuh selama ini sangat berhati-hati dengan debit card saya. Terus saya ketemu sama tetangga saya, dia mau ke pasar, terus dia bilang, "Ibu kenapa sih kelihatannya bingung?" Saya bingung gitu kan. Saya pikir apa saya harus blokirnya gimana juga nih ya, pikir saya. Atau dia langsung bilang, "Ibu langsung blokir." Jadi saya agak tegang juga kan, terus saya pikir saya masuk ke dalam, saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, rasanya saya udah hati-hati banget, kenapa saya kok bisa juga gitu loh teledor kayak begini, padahal bagaimana saya bisa teledor gitu, padahal memang kita manusia tuh kayaknya kita nggak bisa merasa kita udah selalu hati-hati, selalu nggak mungkin kita bikin kayak kesalahan seperti itulah gitu kan. Itu kan bukan hal yang sebenarnya kita bisa bikin salah, tapi ternyata kita bikin salah juga. Terus saya pikir, aduh gimana nih? Saya nggak bilang ke Elis sama Dimas, nggak bilang, saya diem aja. Terus saya pikir, saya nggak apa-apa deh,
saya mau pergi ke depan aja kan kemarin perasaan saya pergi ke Indomaret kan. Jadi ada kemungkinan kartu saya ketinggalan di sana. Jadi saya pikir saya jalan kaki, saya nggak jalan, akhirnya nggak bisa jalan kaki, udah saya naik mobil aja ke sana karena saya agak panik kan. Sebenarnya saya panik. Terus sampai di sana saya ada ibu namanya Ibu Marta, dia orang yang jual nasi kuning, dia orang Kristen, dia jualan nasi kuning kan di situ saya suka beli buat Elis sama Dimas gitu. Tapi saya pikir saya mau ke Indomaret dulu, saya mau tanya kalau misalnya ada kartunya, siapa tahu ada yang baik hati gitu. Kalau emang ketinggalan di situ, setahu saya sih mestinya di situ. Pas saya masuk gitu saya lihat di meja kasir sebelah kanan ada kartu dan bon dan apa, tapi saya lihat ada kartu debit situ. Terus saya tanya sama Mbak yang situ, Mbak, itu kartu debit ada yang ketinggalan ya? Iya Bu, ada yang ketinggalan. Kenapa Ibu kartunya ketinggalan ya kemarin? Ketinggalan ya? Iya, saya kemarin ambil ini. Ibu coba dulu deh, ini kayaknya ada orang yang ngasih, dia bilang ada orang yang ketinggalan terus ditaruh kita disimpan di kasir. Terus pas saya coba, puji Tuhan memang benar itu kartu saya. Yang saya mau bilang di sini ya, walaupun kita berhati-hati ya, ada waktu-waktunya kita juga nggak fokus, mungkin kita buru-buru, atau apapun juga yang itu benar-benar saya pikir kesalahan yang bodoh sekali, tapi itu kesalahan yang bisa kita semua orang juga lakukan. Jadi tidak terlepas dari apa kita hati-hati atau enggak. Yang saya mau bilang, kalau kita setiap hari mau berdoa dan minta Tuhan tolong, setiap hari Tuhan tolong saya di sepanjang hari ini, di dalam segala aktivitas saya, minta Tuhan untuk tolong kita bagaimana. Saya percaya walaupun kita bikin kesalahan, Tuhan akan menolong kita ternyata. Dan saya merasa sangat lega dan saya pikir saya akan bersaksi di sini dan akan mengatakan kebodohan saya, tapi juga saya mau mengatakan bahwa Tuhan senantiasa menolong kalau kita mau terus bersandar kepada Tuhan dan setiap hari kita mau minta Tuhan untuk menyertai kita gitu. Demikian, terima kasih kesaksian saya. Terima kasih Tante Esther, pelindungan Tuhan selalu ada buat Tante ya. Ada lagi, satu lagi Ibu yang mau bersaksi pada sore ini, dipersilakan. Bu Ican? Enggak. Bu Nov, senyum-senyum Bu Nov. Oke. Kalau nggak ada lagi, Tante Ivon, ada Tan? Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Ketua. Mau kasih kesaksian? Bu Ketua banyak sekali kesaksiannya. Kalau nggak ada, kita mau dengar firman Tuhan. Bu Ketua suaranya belum buka. Aku mau cerita. Oke, cerita silakan. Oke. Beberapa hari ini kan aku karena rumahku berantakan setengah mati, jadi aku fokus di taman. Aku sapu, aku bakar, aku sapu, aku bakar, aku sapu, aku bakar. Tiap kali aku sapu, seperti ada kata-kata gini. Kamu lagi ngapain? Aku begonya jawab lagi sapu nak. Berapa hari berturut-turut seperti itu. Jadi dari pagi aku kayak orang, apa boleh ya begitu menurut itu kan sudah tidak ada. Ngapain saya kepikiran, tapi tiap pagi Mama lagi ngapain mah? Mungkin karena aku sendiri di rumah ya. Jadi kayaknya aku tadi ke Koba. Aku lagi bete banget. Aku kesini ya ngobrol-ngobrol. Aku cerita. Tiap malam seperti itu gitu. Aku kebayang-bayang terus. Tapi aku nggak tahu kenapa gitu. Tiap kali aku sapu pagi-pagi,
Mama nyapu ya. Seperti terdengar suara seperti itu. Atau karena saya parno kali atau gimana. Tapi begonya saya jawab lagi. Iya nak, lagi nyapu nih. Jadi rasanya kayak aku merasa aku sendiri. Aku jadi pikiran yang nggak jelas-jelas. Kenapa ya? Bu Ira Ya, mungkin. begitu aja ceritanya. Bu Pendeta mungkin mau ada disampaikan buat Oma. Semangat Oma. Kadang-kadang ketika di dalam kesendirian kan banyak hal yang bisa kita alami, tapi satu hal yang saya mau katakan buat Oma sendiri di rumah itu, tapi Tuhan ada, Tuhan beserta dengan Oma percaya itu, dan semua kita juga apa namanya mengasihi Oma, ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita alami di waktu-waktu tertentu ketika sendiri, ketika ada dalam persoalan, tapi kembali lagi kepada apa yang harus kita lakukan, yaitu percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ya Oma ya, karena yang Oma dengar itu apa namanya sesuatu yang kalau dari segi iman Kristen itu sudah tidak ada lagi gitu kan. Tapi kita percaya yang ada dengan kita saat ini adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita dimanapun kita ada. Itu aja sih buat Oma Linda. Oma, ya, Tuhan berkati ya. Ya, Bu. Hati-hati Bu Linda. Nakut-nakutin aku. Siapa yang takut itu? Dari rantai ya? Kairunan. Biasanya Bu Linda kalau lagi kesepian bukan. suka cerita di WhatsApp, kita lucu-lucuan. Iya. Ciao. Iya. Itu sudah. Ya Oma, tetap sehat, semangat. Jangan dengar suara-suara itu tuh. Jangan gitu. kepikiran, karena Iya. nanti. Oh iya, jangan dipikirkan Oma nanti. Baca firman Iya. Tuhan aja Bu Linda. Kalau lagi nggak enak, baca firman Tuhan aja. Lagi Terus lonely jadi gitu ya. Iya. Atau beli iPod dengan musik, jadi nggak dengar suara toh. Oh iya. Enggak, Oma TV di rumah tuh udah harus diganti tuh, kurang itu tuh kan yang Kurang gede kencang. itu. Kurang kencang kayaknya tuh Oma. Biar lebih kencang Oma ya, suara dengerin lagu-lagu rohani, lebih gede itu bangunnya itu di YouTube Oma. Oma kan tinggal touch screen aja di handphone TV Oma yang gede itu kan, yang di kamar itu. Ya Oma, kita ada apa-apa Oma kasih tahu, telepon biar kita datang ke Oma, hibur-hibur Oma, walaupun di luar pagar Oma nggak boleh masuk soalnya toh. Ya, tetap semangat Oma, jangan khawatir, ada kita ibu-ibu PW yang saling support, saling mendoakan, cerita aja, kita saling berbagi Oma ya. Tuh tetangganya Pak Rafli, kalau enggak dibilang, Iya. kalau tetangga yang lain bilang udah 1 tambah 1 lagi nih di luar pagar, kan? Iya di luar pagar ya. Aduh, oke. Kita akan dengar firman Tuhan sore hari ini, ibu-ibu yang terkasih. Aku mau sedikit deh kesaksian. Oke, Tante Lucy, silakan. Aku lagi begini, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Cuma minta didukung doa aja terus untuk Pak Surya, ada kemajuan ya untuk dia harus lebih ditangani lagi paru-parunya tuh ada flek-flek begitu. Terus dokternya sih setiap hari update hasilnya, puji Tuhan. Hasilnya tuh peningkatan, saya selalu update juga ke Bu Iren, tuh kita semua selalu berdoa, percaya bahwa Surya itu sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilurnya sudah disembuhkan. Dan saya bilang kalau kamu sehat, dikasih kesempatan sama Tuhan, berjanji sesuatu yang kamu tidak akan buat lagi. Semua itu saya bilang karena begitu banyak orang yang selalu mendukung kamu, mendoakan kamu, sehingga kamu dipulihkan kesehatannya. Tapi dokternya nggak
pernah bilang lagi ada COVID apa, cuma dibilang tinggal paru-parunya yang harus karena ada radang, katanya harus dengan high itu apa tuh frekuensinya oksigen gitu untuk masuk ke dia. Jadi puji Tuhan, aku juga waktu itu di swab PCR positif gitu, tapi aku karena CT-nya 33, aku punya temperatur karena aku selalu saturasi bisa 97-98, jadi aku tetap makan yang banyak. Kata Yana nggak usah pulang dulu mama, jadi aku juga isoman di deket dia di sini. Dan aku percaya gitu, yakin bahwa aku juga sudah sembuh karena doa dari semua teman-teman gitu, semua yang aku percaya bahwa aku imani bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh oleh teman-teman semua. Karena aku bilang sama kakak-kakaknya Surya juga di Belanda, semua teman-temanku, aku punya persekutuan yang baik, punya persekutuan yang bagus, punya persekutuan yang indah, yang selalu terus mendukung kita di dalam doa. Saya bilang gitu. Jadi mereka juga puji Tuhan, ya lalu kita juga berdoa juga di sini, kita terus mendukung, sehingga apapun yang Tuhan Yesus, saya cuma bilang Mas Surya, pandang sama Tuhan Yesus, kamu ngobrol sama Tuhan Yesus, kamu perkatakan apa yang kamu mau ngomong sama Tuhan Yesus, biarlah apa yang Tuhan Yesus perbuat bagi kamu sesungguhnya itu yang paling baik untuk kamu. Saya bilang begitu. Ya sudah, saya kasih HP dia, saya kasih untuk kamu bisa dengar-dengar, tapi begitu di telepon dia nggak mau angkat lagi karena awal-awal kita telepon dia bilang, aku pulang aja deh, di rumah aku juga bisa pakai oksigen, aku udah sembuh kok, 2 minggu juga aku udah sembuh, bilangnya begitu. Cuman kan takutnya kalau di rumah nggak ada yang ngawasin, saya bilang saya nggak bisa ngawasin kamu gitu kalau di rumah, tapi kalau di rumah sakit kan ada dokter, dan puji Tuhan rumah sakit Ukrida itu di cover sama pemerintah, ada BPJS gitu, tapi ada sedikit obat yang harus ditanggung oleh keluarga. Tapi puji nama Tuhan sampai saat ini sih saya bilang Tuhan Yesus itu baik gitu, dan sungguh amat baik. Jadi masih minta dukungan doa teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mendoakan juga, dan walaupun sampai saat ini masih aku minta dukungan doa Pak Tanto ya untuk ya untuk Pak Surya dan aku juga gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kata Yusti, Bu masuk aja, aduh aku lagi begini, nggak enak, ada baju, cuma kaos-kaos. Ya sudah, nggak apa-apa lah, katanya gitu. Yang penting kan bisa hadir lah di dalam persekutuan ibu-ibu PW pada sore hari ini. Terima kasih ibu-ibu semua, Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga, salam sehat semua, Bu Pendeta Iren juga, dan semua teman-teman. Puji Tuhan. Terima kasih Yusti. Terima kasih Ibu Lucy, Bu Koordinator. Doa kami untuk Tante Lucy cepat sehat kembali, ya pulih kembali. Om Surya juga sehat kembali, bisa kembali beraktivitas. Tante Lucy bisa kembali melayani. Nah, tadi Ibu bilang juga, ada yang bilang kalau isoman ibadah aja, kan cuma online, jadi bisa saling menguatkan, saling mendoakan seperti ini, gitu ya, Ibu ya. Oke. Semangat terus Tante Lucy, ketemu-ketemu, ketawa-ketawa aja. Kalau Tante Lucy sendiri di rumah, telepon kita aja, kita bikin video lucu-lucu ketawa. Karena kan itu kemarin siapa yang kesaksian itu ya, yang langsung gitu kan, bagus dia punya ini gitu. Kemarin ibadah apa tuh ya, kesaksiannya gitu. Jadi ketawa itu penting di zaman sekarang itu ya. Jadi kalau Tante Lucy ini telepon aja kita. Ada Bu Eli Simamora itu banyak dia humornya. Nanti kita cerita-cerita, kita ketawa biar karena firman Tuhan katakan kan hati yang gembira adalah obat ya. Semangat terus Tante Lucy, Tuhan berkati. Oke, kita akan masuk di firman Tuhan pada sore hari ini Ibu-ibu yang akan disampaikan oleh Pak Tanto. Kita siapkan hati kita. Kita mengangkat satu pujian, kita mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku
dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan-Ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Silakan Pak Tanto. Terima kasih Bu Yusti. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat, bimbingan, dan perlindungannya, sehingga kita semua boleh ada sebagaimana kita ada sore hari ini, boleh dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apa, dan juga diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya, juga belajar bersama-sama untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai membaca firman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua berkat, bimbingan, dan perlindungan-Mu. Dan Bapa, tolong ampunilah dosa-dosa kesalahan kami, sehingga kami semua layak di hadapan-Mu, dan boleh turut melayani Engkau bersama yang semuanya untuk kemuliaan Bapa. Pimpin kami semua Bapa, untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini, juga urapi hamba-Mu ini, agar segala sesuatu yang hamba pikirkan, perkatakan, sampaikan, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, berasal dari-Mu dan untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu Bapa. Dan pimpin kami semua untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini, juga untuk boleh saling menolong, untuk boleh
membangun kehidupan rohani kami dengan benar, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati masa-masa yang sulit yang ada di hadapan kami, juga untuk pencobaan-pencobaan yang mungkin ada di depan kami, sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang di dalam pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, jadi sore ini kita masih tetap membahas firman Tuhan dengan topik yang sesuai hari Minggu tanggal 25 Juli kemarin, yaitu mengenai keinginan yang menghancurkan. Diambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Saya tidak akan mengulangi yang sudah dikhotbahkan baik di hari Minggu maupun juga yang ada di dalam ibadah wilayah ataupun ibadah lansia ataupun juga yang sudah ada di dalam apa yang dibagikan di dalam 4M yang setiap hari kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan lebih dalam, tapi kita mencoba untuk melihatnya dari sisi yang ada yang dituliskan dari Almanak di GKO. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15 sebagai berikut. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk untuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan, mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hambanya tuannya. Dia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Tulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikianlah firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Samuel 11, 1-15. Pada sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan juga membahasnya bersama. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi karena ini sifatnya adalah ibadah PW yang seperti biasa. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya atau membuat komentar, silakan dibuka mic-nya, dipertanya satu persatu. Jadi tujuannya dari menurut almanak kita di GKO adalah sebagai berikut. Tujuan dari firman Tuhan pada minggu ini adalah umat dapat memahami, membedakan, dan menguasai keinginan.
membedakan manakah keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah dan juga mana keinginan manusia yang dapat menghancurkan diri sendiri. Jadi kita coba untuk memahami, membedakan, dan menguasai keinginan. Jadi dari ketiga ini, juga bacaan tadi kita dapat coba untuk memahami apa yang terjadi dengan Daud. Ada 4 tahap yang terjadi di dalam pembacaan kita sore hari ini. Yaitu yang pertama, keinginan untuk mengabaikan tanggung jawab. Mengabaikan tanggung jawab sering merupakan langkah pertama penurunan rohani. Tuhan memiliki rencana bagi hidup kita. Dia meletakkan tanggung jawab tertentu atas kita, dan saat kita menghindarinya dengan alasan atau pembenaran, kita membuka pintu pencobaan. Sehingga melemahkan keinginan kita berjalan bersama Tuhan. Jadi kalau kita punya tanggung jawab yang jelas yang sudah Tuhan taruh di hati kita dan pikiran kita, baik itu melalui pekerjaan formal kita yang ada atau tanggung jawab yang formal ada kita, atau yang ketika kita saat teduh pada pagi hari kita mendapatkan suatu peneguhan bahwa kita harus melakukan sesuatu, sebaiknya kita lakukan itu dan jangan menghindari ataupun juga mencari pembenaran untuk menunda-nundanya. Seperti kalau kita ingat di Alkitab ada juga yang nunda-nunda dan menghindari, itu Nabi Yunus ya, salah satunya. Nah, kalau dalam ini Daud yang seharusnya sebagai raja memimpin untuk berperang, dia menghindari, dia berleha-leha di istananya dan juga menyebabkan dia bisa jatuh dalam pencobaan. Lalu kejatuhan yang besar tidak selalu dimulai dari sesuatu yang spektakuler, namun biasanya dimulai dengan tindakan kecil yang tidak seharusnya. Mungkin sama seperti kita orang bermain mata, kalau dalam bahasa Inggrisnya flirting ya, melihat melawan jenisnya, maka itu juga sepertinya kecil dan tidak bersalah, tapi ketika menikmati itu, asal dosa itu dinikmati dan tindakannya itu adalah tindakan yang meleset dari kehendak Allah, maka kita berdosa bukan hanya atas apa yang kita lakukan, tetapi juga kita berdosa pada sesuatu yang seharusnya kita lakukan tetapi tidak kita lakukan. Kalau kita ingat di sini, ini menyangkut juga hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang saling menguatkan dalam suatu persekutuan. Ketika tadi kita lihat ada yang bersaksi bahwa ada yang kesepian dan sebagainya, perlu dukungan. Kita semua banyak ibu-ibu yang menawarkan diri untuk ikut terlibat untuk menghibur. Jadi sudah bagus, berarti kita aktif di dalam persekutuan ini, paling tidak sudah aktif untuk melakukan sesuatu, tidak dibiarkan pasif, karena pasif juga kita berdosa. Kita tahu rekan kita sedang susah, dibiarkan saja, itu termasuk suatu kesalahan. Puji Tuhan di kita banyak yang menawarkan diri, saling mendoakan, berarti ini suatu persekutuan yang sudah cukup baik. Yang kedua yang terjadi dengan Daud adalah keinginan untuk berbuat dosa. Daud membiarkan matanya berpesta melihat setiap inci tubuh Batsheba, sampai ia tidak bisa menolak untuk bisa mendapatkannya. Dicobai bukan dosa, tetapi berlama-lama melihat hal itu, bermain dengannya, menggodanya, dan tidak bisa ditolerir. Seperti kasus Hawa. Kita menginginkan sesuatu sehingga kita tidak bisa menolak dosa. Daud terlena membuat dia sangat rentan untuk berdosa. Mengapa? Karena ketika ketergantungan pada Tuhan begitu longgar, hati nurani mulai kehilangan ingatan akan firman. Dan di mana firman Tuhan tidak didengar dan tidak taati, maka dosa akan datang dan menaklukkan kita. Jadi kalau kita kita tidak mungkin tidak melihat hal-hal yang akan menarik
keinginan kita ya untuk misalnya melihat sesuatu. Kalau dalam hal ini Daud melihat wanita atau lawan jenisnya, tapi zaman sekarang ini begitu banyak godaan, bukan saja hanya dari sesama atau lawan jenis, tapi juga mungkin dari barang-barang yang ditawarkan begitu luar biasa di media sosial, yang kita setiap hari nempel sama gadget karena kita sedang isolasi mandiri dan tidak bisa banyak beraktivitas. Itu juga merupakan suatu godaan untuk memiliki sesuatu keinginan mata. Yang jadi masalah adalah ketika kita tergoda, kita membiarkan pikiran itu terus-menerus mengganggu kita, bahkan menimbulkan keinginan untuk memilikinya. Itu yang jadi masalah. Kalau dulu dikatakan para pendeta mengatakan kita tidak bisa membiarkan burung, tidak bisa menghentikan atau burung untuk bertebangan di atas kepala kita, tapi kita tidak boleh membiarkannya untuk bersarang dan juga buang kotoran di atas kepala kita. Jadi godaan itu selalu ada, hanya bagaimana kita menolaknya gitu kan, tidak boleh terlarut di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah apa yang terjadi dengan Daud adalah keinginan untuk melanjutkan dosa. Daud bukanlah orang yang tidak akrab dengan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam peperangan besar dan juga dalam setiap langkah kehidupannya di mana ia mendapatkan kesulitan. Tapi ketika dia sedang berleha-leha bersantai, dia terlena dan juga mengabaikan peringatan dari Tuhan. Peringatan Tuhan banyak di situ ketika orang mengatakan itu istri orang, itu adalah anak dari penasihatnya, dan juga itu merupakan suatu harusnya rambu-rambu yang membuat Daud untuk sadar dan tidak melanjutkan keinginannya untuk berbuat dosa. Jangan lanjutkan niat hatimu untuk berdosa. Tetapi Daud tetap memiliki keinginan untuk menikmati dosa itu dengan mengambil Batsyeba dan bertidur dengan dia saat suaminya sedang berperang. Bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa kondisi rohani kita tidak pernah aman. Setiap hari ada peperangan untuk mematikan dosa dan mentaati Allah. Nah, jadi kalau tadi Ibu Linda ada peperangan mendengar suara-suara, kita harus melawannya ya, tidak bisa pasif saja. Tapi harus dosa itu, godaan itu harus dilawan secara aktif. Tadi kan saya bercanda kalau itu dengar musik aja, pujian rohani itu bercanda tapi sekalian serius gitu kan. Kalau kita mendengarkan puji-pujian itu menguatkan hati dan jiwa kita dan juga menjadi tenang. Dan fokus kita teralihkan daripada pikiran-pikiran yang tidak bisa menyeret kita kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, marilah kita senantiasa berjaga-jaga, jangan berhenti melihat kepada Allah dan berserah kepada Dia. Lalu yang keempat, apa yang terjadi dengan Daud ialah keinginan untuk sudah melanjutkan dosa, tadi keinginan untuk pada saat Daud ingin melanjutkan dosa, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk melawan keinginan dosa? Kemarin sudah banyak diterangkan mengenai apa itu keinginan mata, keinginan daging, kegangguan hidup. Sampai hari ini mungkin sudah ada gambaran yang jelas ya bagaimana cara kita untuk menguasai keinginan kita, terutama keinginan yang tidak sejalan dengan keinginan Tuhan yang dapat menghancurkan diri kita. Bagi yang mau sharing bagaimana caranya kalau udah ketemu sepanjang minggu ini, silahkan buka mic-nya nih, boleh di-sharing. Kan sudah dengar firman Tuhan, Pak Nus dari hari Minggu. Lalu ada Pak Heri pada ibadah wilayah, kan minimal sudah ikut. Lansia tidak semua ikut lansia, kan. Juga ada 4M. Di 4M itu dirinci bagaimana mengatasi keinginan untuk keinginan mata, keinginan daging, dan kegangguan hidup. Bagaimana menguasainya. Ada yang nempel nggak sejauh ini?
Kalau saya dengerin karena saya bertugas supaya tidak ngulang-ngulang gitu kan. Kalau ngulang-ngulang ya putar aja 4M, ya putar aja semua apa yang rekaman itu hari Minggu. Ada yang mau sharing atau yang sudah katakanlah yang punya pengalaman yang bisa mengalahkan keinginan, itu salah satu keinginan, keinginan tiga-tiganya syukur, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Kalau orang bilang tahta, harta, dan wanita. Bagi saya nggak cuma wanita, sekarang pria juga sama karena ini ibu-ibu. Keinginan untuk pria. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini apalagi untuk ibu-ibu muda itu yang sudah merasa bebas gitu kan, tidak tidak begitu terikat dengan nilai-nilai tradisional, yang merasa emansipasi, sudah maju, sudah bisa mempunyai penghasilan sendiri dan sebagainya. Hati-hati. Kalau zaman dulu kenapa di Indonesia? Di Indonesia saya sebabkan disebut wanita karena kebanyakan pria yang punya yang saya sebutkan tadi. Sedangkan wanitanya masih hidup dalam tatanan tradisional yang nilai-nilainya begitu kuat, banyak malunya, banyak segala macamnya. Tapi zaman sekarang kalau kita lihat banyak wanita berbisnis sudah tatanan tradisionalnya mungkin sudah meluntur. Yang jadi masalah adalah mereka merasa sudah modern, lalu mencoba untuk lepas dari ikatan akar-akar tradisionalnya, anggap kuno dan sebagainya, padahal sebenarnya mereka tercerabut dari nilai-nilai luhur yang ditanamkan dari turun-temurun dari itu. Jadi kalau kita lihat rumput yang tercerabut itu akan mati ya, nggak mungkin dia tumbuh subur kan. Jadi manusia juga harus hidup berdasarkan akar-akar nilai-nilai yang ditanamkan. Tidak ada yang buruk sebenarnya kan nilai-nilai tradisional itu sebagian besar adalah diturunkan dari Tuhan. Kan Tuhan bilang, dia akan menaruh hukumnya di dalam hati kita dan menuliskannya di dalam akal budi kita. Nah itu sebabnya orang-orang bisa membuat hukum-hukum manusia yang dibikin, peraturan-peraturan dan sebagainya itu berdasarkan apa yang Tuhan sudah taruh. Tapi karena manusia itu sudah berdosa dan punya kecenderungan berbuat dosa, hukum-hukum yang dibuatnya itu sudah tercemar. Kebanyakan ada juga yang terpengaruh atau dipengaruhi dengan keinginan-keinginannya untuk kepentingan diri sendiri, kelompok dan sebagainya, sehingga hukum-hukum yang dibuat manusia itu tidak sepenuhnya dapat kita pegang, tapi yang bisa kita pegang dengan yakin adalah kebenaran dalam Alkitab, karena itu berasal dari Tuhan yang merupakan sumber kebenaran itu sendiri. Maksudnya saya, para wanita juga harus berhati-hati, bukan tahta harta wanita saja, tahta harta pria termasuk kan. Jadi keinginan dagingnya juga tidak terlepas dari itu. Lalu ada yang mau sharing? Coba kulihat wajahnya satu-satu. Tutup ini semua rupanya. Menutup belum ada yang buka mic ini. Ibu Eli hilang malah suara, hilang sama gambar-gambarnya. Ibu Linda juga hilang. Bu Linda udah buka suara tuh Pak. Oh iya, kalau Bu Linda aku hafal sedikit, tapi aku tidak akan ngomong apa-apa. Kalau mau bagi silakan. Bu Eli itu Ada udah buka Bu suara tuh Linda? Pak. Siapa? Bu Eli? Iya, Bu Eli Simamora. Oh, silahkan Ibu Eli Hutapea. Iya, Tapea. Ini Yusti nunjuk-nunjuk. Tunjuk, silahkan kalau Ibu mau. Apa yang mau di-sharing ya? Kalau masalah keinginan daging masih sering kalah saya. Masih lebih apalagi di rumah aja gitu, kayaknya santai banget, nggak ada batasan waktu mau mengerjakan apapun gitu kan. Kalau dulu kan jam sekian harus ngantar anak, harus ngantar les, harus menjemput anak dan lain-lain. Sekarang di rumah aja terlalu enak dan sebenarnya semakin banyak waktu untuk belajar macam hal gitu kan, tapi saya lebih memilih bermain-main. Di situ saya mesti sering kalah.
bermain-main nggak apa-apa, asal jangan naik ke atas sotoh Bu, nanti lihat tetangga. Enggak, maksudnya saya terlalu banyak menghabiskan waktu saya dengan gadget. Nah, itu Pak. Gadget itu bermanfaat Bu, sangat bermanfaat sebetulnya Ya. kalau kita pergunakan dengan baik ya. Bukan berarti bermain dengan gadget salah. Itu mau nggak mau saat ini kita semua terpaku pada gadgetnya untuk berhubungan dengan dunia luar. Tapi yang di dalam gadget itu juga puji Tuhan banyak orang posting firman. Kalau Ibu mau posting yang dari GRI aja itu bagus sekali, banyak pelajarannya. Kalau sampai berjam-jam saya betah dengarnya itu. Dari STKRI itu banyak sekali yang bisa dipelajari dari situ. Mereka memang lebih memberikan kuat pada pengajarannya, tapi tidak berarti itu satu-satunya, karena memuji Tuhan juga banyak cara yang lain gitu kan. Pokoknya semua yang positif yang dari Tuhan ya dengerin. Kalau TikTok yang ngaco, TikTok nggak usah dilihat lah itu kan. Jangan ngabisin uang sama pulsa dan waktu di situ, nggak ada gunanya. Terima kasih Bu Eli. Jadi kita harus melatih diri untuk melawan keinginan dosa. Caranya bagaimana? Salah satunya selalu menaati Allah dan berserah kepada Tuhan. Nah, kalau kita punya banyak waktu, seperti Bu Eli bilang, bacalah Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, mulai lagi. Kalau saya sekarang sedang bagian Perjanjian Lama. Saya suka Perjanjian Lama itu, kalau dulu nggak ngerti kenapa mesti baca detail gitu dan sebagainya. Ternyata ada pola yang sama. Di situ Tuhan menyatakan keinginannya dan hukum-hukumnya itu secara detail, dan itu berulang-ulang. Ada beberapa hal yang dia sangat benci, misalnya perzinahan, misalnya kejahatan, tidak adil. Apa yang dia anggap tidak adil itu dia jelaskan. Zina nggak bolehnya sama siapa saja, itu jelas di situ, dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Jadi saya suka Perjanjian Lama karena itu merupakan dasar untuk kita dapat mengerti apa sih Tuhan ini maunya gitu kan. Dan juga tidak melakukan keadilan, juga kerendahan hati, itu selalu ulang polanya akan sama terus, karena kita baca terus, kita renungkan setiap hari, jadi pola itu mau nggak mau masuk di dalam cara berpikir kita. Itu salah satunya untuk mendengarkan membaca firman Tuhan. Kalau di Perjanjian Baru dia lebih mendalam ke nilai-nilainya. Jadi kadang-kadang tidak jelas, karena kalau kita nggak ngerti apa kelakuan yang dilarang, kita akan sulit mendapatkan untuk mengerti nilai-nilainya. Tapi kalau kita sudah mengerti apa yang dilarang, juga mengerti nilainya, itu jauh lebih mudah untuk kita memahami firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contohnya adalah nilainya adalah jangan mencuri, gitu kan? Itu jelas satu, jangan mencuri. Tapi kalau kita mau cari penyakit, kita bilang jangan mencuri, curi apa gitu kan? Ya nggak boleh curi uang, nggak boleh curi barang, atau nggak boleh apa. Ya, itu di Perjanjian Lama dijelaskan nggak boleh curi apa dan sebagainya, karena pada saat itu orang belum ada aturan dan hidupnya masih liar, itu jadi dijelaskan tidak boleh ini, tidak boleh itu, spesifik jadinya. Tetapi di Perjanjian Baru dia katakan jangan mencuri, karena mencuri itu kan merupakan hanya salah satu nilai yang dia harus katakan di dalam kejujuran kita. Kalau orang yang sudah hidup di zaman Perjanjian Baru tapi cari penyakit, nggak boleh curi. Curi apa? Curi uang boleh nggak? Nggak boleh curi uang. Oke, curi apa? Curi emas boleh nggak? Nggak boleh. Curi apa? Itu namanya cari penyakit, gitu kan? Mengada-ada. Oke. Jadi kita harus lebih sering untuk bersaat teduh, membaca firman Tuhan, dan juga berdoa. Itu kebiasaan baik yang sangat membantu. Tapi kita juga harus melatih diri kita untuk melawan keinginan dosa. Pasif saja tidak cukup. Harus aktif melawan dosa. Bagaimana caranya? Kita harus melatih diri kita. Misalnya dengan berpuasa. Tapi puasa yang bagaimana? Puasa, orang Kristen berpuasa untuk melatih disiplin rohani, bukan hanya untuk menahan laparnya saja. Itu menahan laparnya itu merupakan suatu pengingat bahwa kalau dia ingin makan sesuatu, nggak boleh, aku kan sedang puasa.
berpuasa untuk melatih kedisiplinan rohani. Disiplin rohani yaitu dia juga harus menguasai dirinya untuk keinginan, untuk menolak keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang lebih penting. Misalnya kita fokus pada 3 itu selama berpuasa minggu ini misalnya. Jadi ketika lapar, ingat pengen makan, tapi ingat, oh saya lagi berpuasa sedang mencoba melawan keinginan untuk keinginan fisik itu untuk makan misalnya. Nah itu juga merupakan pengingat kita ketika timbul keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Nah, itu yang lebih penting dilakukan untuk kita dengan banyak berdoa, merenung firman Tuhan. Maksudnya ketika ada keinginan mata, misalnya saya nggak mau ambil yang seperti Daud lah. Misalnya ada tiba-tiba flash sale di di Instagram dan sebagainya, banyak sekali zaman sekarang kan keinginan mata menggoda, tadi saya sudah bilang. Nah, apakah kita ketika itu tergoda untuk terus dan sebagainya, kalau kita berpuasa, kita ingat, oh, saya lagi melatih keinginan mata saya supaya tidak ada keinginan untuk keinginan daging untuk memiliki barang yang tidak saya perlukan, yang akan hanya untuk memuaskan keinginan daging saya untuk tampak hebat, tampaknya mewah, dan juga merupakan keangkuhan hidup. Sebetulnya dia pengen kelihatan pakai barang branded dan sebagainya supaya diakui. Nah itu kan keangkuhan hidup. Nah itu sekaligus tiga-tiganya. Lalu firman Tuhannya yang mana yang kita baca? Kalau mau spesifik, ya baca yang minggu ini selama 4M itu banyak sekali firman Tuhan yang berkaitan yang disampaikan mengenai keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi kalau kita tidak melatih kedisiplinan rohani kita, tapi dengan berpuasa kita rugi, kata Pak DP, cuma dapat lapar doang gitu kan. Buat apa? Nggak ada gunanya. Karena orang Kristen berpuasa tidak mengikuti suatu peraturan-peraturan yang dibuat orang lain, tapi merupakan suatu komitmen dirinya sendiri untuk melatih diri sendiri. Dia bisa aja bilang puasa saya hari ini, minggu ini atau hari ini berpuasa tidak makan, tapi boleh tetap minum, itu peraturannya dia yang bikin. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore boleh, 5 sampai jam 6 sampai jam 7 boleh. Karena semuanya adalah untuk tujuannya mendisiplinkan diri sendiri. Nah juga begitu fokusnya secara rohani, dia mau fokus di mana kelemahannya. Kalau tadi kata Bu Eli, saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, nah mulailah disiplin untuk memilih mana hal-hal yang berguna, yang baik untuk keluarga, untuk pertumbuhan jemaat, atau juga pertumbuhan rohani diri sendiri. Jadi ketika kita berpuasa itu, kita kayak lapar, pengen makan gitu kan, ya itu hanya suatu mekanisme untuk mengingat. Nah, ketika kita berpuasa kita ingat, aku masa buka YouTube yang seperti ini yang nggak ada gunanya. Nah itu juga sudah satu mekanisme yang mengingatkan kita. Jadi ketika kita sering melakukan itu, melatih diri sendiri berulang-ulang, makanya nanti bisa lebih secara otomatis kita sudah menghindari hal-hal tersebut ketika hal tersebut datang menggoda kita pada saat kita tidak sadar. Hal ini sama seperti kita divaksin. Kenapa kita divaksin? Vaksin itu kan memasukkan bibit penyakit dalam tubuh yang sudah dilemahkan dalam kondisi terkontrol supaya tubuh bisa melawan virus itu ketika masuk tanpa diundang. Begitu juga ketika kita berpuasa, kita melatih diri kita untuk menguasai hati dan pikiran kita melawan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi ketika itu tiba-tiba datang menyerang di luar kita, ketika kita lengah, minimal kita sudah punya kebiasaan untuk melawan itu, tahu caranya gimana, yaitu berdoa, bersandar pada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita melewatinya. Karena kalau saya bilang salah satu yang keinginan dosa yang kuat yang bisa mempengaruhi manusia, bahkan orang yang biasanya alim ataupun juga rajin dengan firman Tuhan seperti Daud, adalah keinginan daging tadi, terutama untuk keinginan seksual ya. Itu biasanya membuat orang lebih tidak takut akan Tuhan.
berani melawan Tuhan untuk dorongan yang satu ini. Kalau dorongan-dorongan yang lain bilang tidak korupsi, tidak mencuri, dia biasanya lebih bisa menahannya. Tapi kalau dorongan yang ini, yang satu ini, juga selain juga dorongan yang kuat dari dalam diri sendiri, itu juga ada faktor kuasa gelap yang bermain di dalamnya, yang menginginkan supaya anak-anak Tuhan hancur. Nah, disitulah kita perlu pertolongan Roh Kudus tapi kita harus menyadari dulu bahwa apa yang dimulai dengan hal-hal yang kecil itu akan menyeret kita ke hal-hal yang lebih buruk, lebih dalam. Untuk itulah kita perlu berhenti sejenak untuk menyadarinya, bisa berhenti sejenak, dan juga minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Karena kalau kuasa kegelapan sudah main di situ, itu sebagai manusia tidak kuat. Harus minta pertolongan Tuhan untuk melawannya. Dan percayalah ketika kita berdoa minta Tuhan menolong, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melawannya sehingga kita terhindar dari jebakan keinginan dosa untuk melanjutkannya. Jadi itu tips yang saya berikan pada sore hari ini yang mungkin tidak selama ada 4M dan sebagainya tidak diberikan secara jelas. Saya tunggu-tunggu di mana nih, jadi bagaimana harusnya, apa yang harus saya lakukan. Ya, harus melatih diri seperti orang saksi untuk melatih diri secara rohani, males banget, nggak mau gitu kan, ya pikir aja sendiri, udah tahu caranya, kalau nggak mau lakukan juga ya lakukanlah gitu ya. Maka jadi makin yang jadi bahaya adalah ketika orang-orang berpuasa untuk memaksa Tuhan memberikan keinginannya. Itu yang salah, berpuasa yang salah. Banyak orang yang melakukan itu. Misalnya, Tuhan dia berpuasa seminggu penuh, tidak makan, tidak minum. Tujuannya apa? Supaya menang arisan untuk kali ini, bulan ini. Kenapa menang arisan bulan ini? Karena supaya dapat uangnya untuk beli flash sale-nya lagi, branded sale. Tinggal 3 hari nih Tuhan, kalau saya nggak dapat ini, saya nggak punya kesempatan untuk beli sepatu atau tas yang saya inginkan. Nah, itu salah, dia berpuasa seminggu. Kadang-kadang dapat juga gitu kan. Bukan berarti Tuhan mengizinkannya, tapi karena saking fokusnya, orang biasanya dapat juga gitu kan. Tapi itu adalah puasa yang salah gitu kan. Dan puasa yang salah itu jangan diterusin, oh ternyata Tuhan memenuhi keinginan saya, sehingga saya boleh beli. Dasar lu. Gitu kan. Sebetulnya kalau orang zaman sekarang ada yang lebih parah dari itu, nggak pakai puasa, pakai kartu kredit, digesek aja. Nah, nanti bayarnya tunggu waktu dapat arisan, bisa gitu kan. Tapi itu menimbulkan masalah berikutnya juga, nanti dia harus bayar, udah jatuh tempo, belum belum bayar-bayar, orang tagih-tagih, datanglah itu kan temannya Bu Yusti itu tagih ke rumah, kemana itu kamu kan. Nah, kalau udah begitu dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya, dari yang tadinya bukan kebutuhan jadi kebutuhan kan, jadi keperluan harus melunasi hutang, cari sendiri kalau yang seperti itu, waduh repot. Jadi hati-hati dengan apa yang ada, semua yang Tuhan sediakan itu baik, cuman kita sering melesetkannya sehingga jadi sesuatu yang salah. Kembali ke tadi udah ya, puasa kan udah tahu ya, harus bisa puasa, harus bisa terus melawan dosanya dengan secara aktif, nggak bisa pasif aja. Gimana saya, gimana gini, nanti harus ada keinginan juga untuk melawan dosa, melawan keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, lalu yang keempat adalah tadi Daud, kembali ke Daud. Daud ada mempunyai keinginan untuk menutupi dosanya. Yang dilakukan adalah yang dia melakukan trik-trik macam-macam. Daud menutupi dosanya itu dengan supaya ketika Batsyeba hamil, dia berharap si Uria pulang, dipanggil, suruh pulang ke rumahnya, nanti dia sama istrinya bersatu, jadi siapa tahu dia nggak tahu hasilnya siapa, itu kan anak siapa. Tapi kalau Tuhan berencana tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Tuhan sudah berencana juga bahwa yang membangun Bait Allah adalah anaknya Daud. Nah, nanti kalau ternyata Uria sama istrinya Batsyeba itu nggak ketahuan, terus anaknya secara manusia itu anak Uria, secara Tuhan itu anak Daud kan. Jadi gimana? Dan Tuhan juga tidak mau Bait Allah-nya dibangun oleh dari hasil yang tidak benar, gitu kan, dosa udah pasti. Jadi semuanya terbuka juga atas
seizin Tuhan. Tapi Daud ini melakukan banyak trik-trik demi menutupi kesalahannya, mulai dari panggil si Uria dan sebagainya, suruh makan, suruh mabok dan sebagainya. Jadi ada kecenderungan manusia untuk menutupi dosanya. Sebenarnya itu salah, di mana harusnya datang mengaku dosanya pada Tuhan, mohon ampun, bertobat, dan tidak ulangi. Tetapi ketika orang bertobat, mohon ampun, dosanya diampuni, kesalahannya diampuni. Tetapi ingat konsekuensi dosanya tidak dihapuskan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Kalau kamu buat dosa harus dihukum. Nah, hukumannya biasanya tidak dihapuskan. Nah, untuk hal ini, jadi janganlah coba tutupin dosa dengan dosa, makin parah nanti, makin segala macam terjadi, makin kompleks sebetulnya. Jadi mulainya adalah ketika mulai akan terjadi, harus dihentikan. Jadi kembali tadi lupa jadi apa sih yang Tuhan inginkan waktu kita puasa? Jadi harus gimana gitu kan tadi. Jadi kalau kita lihat dari Mika 6 ayat yang ke-8, apa yang harus kita lakukan? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi yang dituntut Tuhan adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ini jelas-jelas bertentangan dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kan? Berlaku adil, mencintai kesetiaan tadi, dan hidup dengan rendah hati. Ini bertentangan dengan tata harta wanita tadi kan pasti. Jadi kalau ditanya, jadi harus gimana dong? Ya udah, harus berlaku adil. Apakah kita berlaku adil? Selama kita berpuasa, kita juga melatih diri untuk selalu berlaku adil. Mencintai kesetiaan, ketika mulai ada pikiran-pikiran untuk membuat tidak setia, itu juga harus langsung ditolak, harus kembali pada kesetiaan. Juga untuk tetap rendah hati, karena ketika mulai marah-marah, di jalan ada orang nyetir, ada orang keluar dari tempat parkir sembarangan, marah-marah, wah emang lu apa, nggak lihat matamu di mana dan sebagainya. Stop, kamu kan puasa, orang Islam aja tahu bagaimana untuk berpuasa, untuk menjaga mulutnya. Masa kita yang sedang melatih diri nggak tahu bahwa itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Pengen lakukan, ingat sedang puasa, langsung tutup mulutnya, berhenti, nggak boleh melakukan itu. Kalau itu sering dilakukan, jadi terbiasa, orang mau mundur, mau nabrak, malah sedikit, biarin aja. Udah, jadi bisa menguasai diri dengan baik. Nah, itu salah satu tips untuk supaya kita bisa supaya tidak melanjutkan dosa, tidak ada usaha-usaha untuk keinginan menutupi dosa. Tapi yang paling sering dilakukan adalah bagaimana kita ketika ada orang dalam lingkungan kita, misalnya untuk saling ada upaya-upaya untuk saling mengingatkan, saling menegur, itu memang tidak enak, tapi itu adalah baik untuk kita semua sebagai suatu komunitas yang saling membangun. Yang terjadi adalah banyak orang-orang yang tidak tahan mendengar kritik ataupun yang ditegur seperti Daud itu ditegur Nabi Nathan, dia marah kan waktu dia dikasih tahu itu. Tapi untung dia bertobat dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang terjadi sekarang ini ketika kita dengar kritikan orang atau itu, kita sering marah, kita mencoba untuk menghentikan orang itu. Kalau kita mencoba untuk berargumentasi dan sebagainya jadi lama. Yang paling manjur adalah dengan meneriakkan jangan menghakimi. Biasanya orang Kristen langsung diam karena tahu menghakimi adalah haknya Tuhan, gitu kan? Kenapa orang itu berteriak seperti itu? Karena dia tahu adanya kesalahan atau potensi membuat perbuatan salah, tapi dia tidak terima karena gengsi atau apalah atau malu, dan juga berusaha menutupi kesalahannya. Cara tercepat untuk membungkam orang, menghentikan orang lain ialah mengatakan jangan menghakimi. Padahal kalau kita lihat ini adalah kebiasaan yang banyak dari film-film Barat. Orang Barat kalau sudah mulai dikritik dia don't judge me katanya gitu kan, langsung.
hal yang buruk nggak usah diikutin gitu kan. Kenapa lo ikutin hanya untuk cari selamat supaya orang itu, padahal tujuan kita, Tuhan sudah bilang kita sebagai komunitas yang untuk saling mengingatkan, saling menegur, saling membangun. Jadi itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita mencoba untuk menghentikan perintah Tuhan, tahulah ya siapa yang selalu berusaha supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Itu suara dari mana gitu kan? Bukan suara Oma lagi nyapu ya, bukan. Lagi ngapain? Nah, itu bilangnya jangan menghakimi, sama juga. Jadi dengan renungan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan 3 hal. Yang satu adalah berpuasa secara teratur untuk melatih kedisiplinan rohani kita. 2, tetaplah saling mengingatkan dan saling menegur untuk membangun. Ketiga, bersyukurlah bahwa kita mempunyai komunitas yang mau saling membangun dan juga mengambil resiko untuk tidak disukai dengan cara saling menegur, saling mengingatkan sesama. Terima kasih. Kalau ada yang lagi mau share silahkan, atau mau bertanya, saya dipersilahkan. Bu Yusti mau tunjuk-tunjuk lagi silahkan. Kan kelihatan dari situ kalau dari. Iya Bu Nov itu Pak, kayaknya Bu Nov. Oh boleh silahkan Bu Nov. Bu Nov udah mau tanya tuh Pak, apa mau sharing tuh Bu Nov. Tapi belum dibuka itunya. Silahkan Bu Nov. Ya, sudah. Enggak Pak. Saya saking mengertinya, makanya sepertinya ingin bertanya. Padahal saya mengerti Pak. Bu Yusti ini telepati ya. Nggak apa-apa Bu, untuk menjelaskan ke yang lain mungkin saya ngomongnya nggak jelas, terlalu fokus dengan diri sendiri, silahkan. Pak, ini bukan bertanya, cuma latar belakang Bapak itu kayak agak mengganggu, bukannya itu simbol Muslim ya? Mana Bu? Oh itu naik ke bulan. Kalau orang naik subuh itu namanya. Saya menjawab tuh, jangan menghakimi, akan enak. Mantap. Sudah aku juga, pasti itu jawabannya. Supaya aku tidak usah menjelaskan, kan itu paling gampang kan. Nah, sekarang saya jelaskan. Enggak, agak mengganggu mataku, bukannya itu simbol bulan sabit dan bintang ya. Oh, bulan sabit dan bintang, bulan sabit dan Palu Arit itu namanya komunis, tapi itu ada tangganya Ibu kalau lihat di situ. Tangga di situ, orang ke bulan mesti naik Apollo dan sebagainya. Saya bilang enggak, naik tangga aja, tangganya tangga bambu pula kan, tinggal bikin naik ke bulan, nggak usah mikir. Kalau dilihat lebih jauh, ini coba tunggu. Nah di situ ada tulisannya, smarter than yesterday, freer than last year. Nah loh, nggak mengganggu, nggak kelihatan ya tulisannya ya. Lebih pintar dari kemarin, lebih bebas dari tahun lalu. Nah apanya yang lebih bebas? Karena firman Tuhan membebaskan gitu kan. Dosa sudah tidak berkuasa lagi terhadap kita, orang-orang yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Jadi yang ada hanyalah dia bisa cuman mengganggu-ganggu aja. Kalau mengganggu-ganggu kita harus melawannya, mengusirnya supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja sih. Mau lagi tanya boleh. Kalau mau bahas Daud, saya nggak mau bahas Daud sama Batsheba, karena apalagi berandai-andai, seandainya Daud begini. Enggak, jangan tanya gitu. Kalau pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan Daud melakukan dosa? Nah, itu bisa dijawab. Tapi kalau tanyanya, harusnya Batsheba kan tidak mau. Kalau dia nggak mau, kan Daud nggak bisa. Coba kalau dia setia, bilang, mendingan gua mati daripada berselingkuh dengan Daud. Kan nggak jadi juga, kan? Nah, itu namanya berandai-andai. Jangan suka main-main dengan firman Tuhan, mengandai-andai. Maka kalau seperti itu saya nggak akan jawab pertanyaan seperti itu. Silahkan yang lain. Bu Yusti udah ketawa-ketawa, terus sudah senyum banget. Tinggal dibikin videonya nyanyi-nyanyi dia. Masih ada nggak? Ini kan mumpung nih kalau ibadah. Biasanya kalau ibadah minggu atau apa kan cuma satu arah. Kita punya pertanyaan yang menggoda di atas kepala kita seperti burung terbang-terbang, itu jangan biarkan dia bersarang dan juga membuat kotoran di kepala kita, apalagi di dalam hati kita kan. Mumpung ini tujuannya memang ibadah kita kategorial itu supaya bisa membahas lebih dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab atau tidak, itu harus sudah
selama seminggu diberi begitu banyak pengertian, hari ini boleh tanya. Kalau nggak bisa jawab, saya ada Ibu Airin di situ, tinggal jawab. Silahkan tanya gembala gitu kan, tapi ya saya akan coba jawab dulu. Nggak ada ya? Selamat. Mantap. Ini siapa? Ibu Ica, Ibu Linda Simato, Lilik Maulete. Cuman satu aja untuk Bu Esther, tadi mungkin kalau sudah tua itu namanya faktor U, sering buat kesalahan, kartu ATM ketinggalan dan sebagainya, namanya juga lupa, yang namanya lupa orang tidak sadar melakukannya. Itu dilakukan seperti biasa kalau sudah mulai ke U. Salah satu cara yang bisa diatasi itu supaya tidak ketinggalan kartu ATM adalah HP-nya di-install aplikasi untuk mobile banking. Jadi kalau sekarang BCA, terus BNI, terus Niaga itu udah nggak usah pakai apa lagi, nggak usah pakai kartu lagi, nggak usah bawa kartu. Kartu saya taruh di rumah, tinggal bawa HP aja. Kalau HP kan cashless, gitu ya, cashless withdrawal, langsung tarik cash tanpa kartu. Kita tinggal masuk, pencet di situ, kasih nomornya, pencet uangnya, keluar duitnya. Nggak ada kartu ketinggalan juga, menghindari orang kan suka ganjel kartu dan sebagainya, itu minimal kita sudah minimalisir kemungkinan untuk dikadalin orang gitu kan. Sama seperti kalau kita berpuasa, kita meminimalisir kemungkinan caught off guard di luar ketika kita tidak bersiap-siap. Begitu kira-kira. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu-ibu kalau tidak ada kita berdoa nih. Sudah haus, sudah kering suaranya. Ibu Eli sudah gosok-gosok hidungnya dari tadi. Sudah? Ada lagi nggak? Saya hitung sampai 3 nih. 1, 2. Kalau Ibu Linda kan tadi udah dikasih tahu, dengar pujian, baca firman. Jangan jangan dengar suara-suara. Kalau dengar suara, naiklah ke soto, nanti lihat Pak Rafli di sana kan. Kalau lihat Pak Rafli ada soto Pak Rafli. ada soto di sana. Tidak ada? Saking ngertinya kata Bu Nofrita, mantap gitu kan. Berarti mari kita berdoa. Bapak terima kasih atas kebenaran firman-Mu, juga pimpinan Roh-Mu yang kudus membantu kami untuk boleh mengerti, tidak hanya tahu, tetapi juga mengerti akan kebenaran firman-Mu, berikan kami hikmat-Mu, untuk boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Tuhan menolong agar kami semua boleh semakin hari melatih diri untuk semakin taat pada firman-Mu dan juga melawan godaan-godaan yang tidak berkenan, terutama keinginan mata, keinginan daging, dan keakuan hidup. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjaga, melakukan keadilan, mencintai kesetiaan, dan juga untuk selalu rendah hati. Terima kasih Bapak. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang hamba-Mu sampaikan, ataupun juga yang semua kami pikirkan ataupun berkatakan dalam semua ibadah ini, ampuni kami semua Bapak, sehingga kami semua layak di hadapan-Mu, boleh terus berkarya melayani Engkau bersama, yang semuanya untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi hamba dan keluarga, dan juga kami semua yang percaya pada Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon, mengucap syukur, dan menyambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih Pak Tanto untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Tanto dalam pelayanan juga bersama keluarga. Kita masuk dalam doa syafaat ya Pak. Nanti minta doakan Om Surya, doakan juga Wican apa tuh? Ada lagi Ibu yang mau didoakan? Tante Lucy, Om Surya dan Tante Lucy ya Pak. Yusi, saya dong Yus. Oh Bu Ican, kenapa tuh? Kan sebaik saya jatuh, saya belum ke dokter karena situasi ya. Iya. Jadi saya mohon didoakan. Sebetulnya saya ada janji tanggal 27 kemarin dengan dokter syaraf. Tapi saya nggak berani keluar ke rumah sakit. Jadi saya sekarang makanya saya suka tutup. Kan saya posisi duduk juga nggak bagus ya. Sebaik itu.
Kan pernah saya bilang. Mohon didoain Pak Tanto. Ya Bu Ican. Jadi Ibu ada bagian yang sakit atau hanya jaga-jaga aja? Tulang ekor maaf Pak Tanto. Oh, tulang ekor. Tapi tidak ada ini kan apa kelainan yang saraf atau apa, tapi mudah-mudahan ya cuman kelemahan tubuh aja gitu ya, nggak enak ya. Ya, sebaik jatuh sih belum periksa, harusnya difoto katanya, tapi ya dalam nama Yesus lah sembuh. Sehat ya, terima kasih. Ada yang lain yang mau didoakan bersama sebagai pokok doa syafaat? Ibu Elis yang hari ini ulang tahun Pak, sama Ibu Tiur dan Ibu Marisa Pinem. Tiur siapa ya? Si Ringo-Ringo. Si Ringo-Ringo. Marisa Pinem. Marisa Pinem. Oke. Udah ya? Ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi, itu aja Pak. Itu aja. Baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua berkat-Mu. Kami percaya Bapak selalu memberkati kami, membimbing kami, melindungi kami. Untuk itu kami bersatu hati Bapak pada sore hari ini untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Kau berikan pada Ibu Elis, juga Ibu Tiur Siringo-Ringo, dan juga Ibu Marisa Pinem. Tuhan berkati mereka semua untuk boleh menjadi alat-alat-Mu untuk menopang keluarga mereka, menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu, dan berikan kesehatan yang prima, untuk boleh terus berkarya, melayani Engkau bersama yang semuanya untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik Pak Surya yang dirawat di Rumah Sakit Ukrida karena ada flek di paru-parunya, juga Ibu Lucy yang sedang dalam pemulihan. Kami percaya Ibu Lucy juga sudah sehat kembali karena Kau yang menjaganya. Begitu juga dengan Ibu Ican yang sempat mengalami kelemahan tubuh karena jatuh. Tuhan menolong agar semuanya boleh dipulihkan kesehatannya, boleh sehat kembali, boleh beraktivitas dengan tidak kurang suatu apa, boleh terus melayani Kau bersama yang semuanya untuk kemuliaan-Mu, saling mengingatkan, saling menguatkan dalam persekutuan kami ya Tuhan. Terima kasih. Begitu juga Ibu Linda Simatau yang mengalami kesepian, sendirian. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sertai, agar juga kami semua juga boleh memberikan perhatian kepada Ibu Linda, dan Ibu Linda juga boleh berkumpul, berinteraksi dengan kami semua, walaupun secara virtual, tapi semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Juga untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pemulihan, baik karena COVID ataupun juga banyak kelemahan tubuh lainnya, Tuhan jamah mereka semua boleh sembuh karena Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, ya Tuhan yang baik. Dan juga secara khusus kami berdoa Bapak untuk memampukan kami semua para jemaat-Mu, secara khusus di GKO Bintar Jaya, untuk boleh melatih diri kami masing-masing dalam disiplin rohani, untuk terus menjaga hati, jiwa, roh, tubuh, pikiran kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, dengan melawan hal-hal yang godaan-godaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Mampukan kami semua Bapa untuk melatih diri dan memprioritaskan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu yang semuanya untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa juga untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul secara ekonomi karena pandemi ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan menolong kami semua, membukakan jalannya agar kami semua boleh dipenuhi keperluan-keperluan kami, karena kami percaya Kaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang ciptakan, Allah yang memelihara kehidupan kami semua, karena Kaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya berharap pada-Mu saja, dan kami juga percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang menolong, Allah yang bertindak sesuai dengan kehendak rencana pada waktunya, yang semuanya untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur dan menyambut berkat-Mu. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita akan
memberikan persembahan syukur kita pada sore hari ini. Nats persembahan kita pada sore hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah kuperlihatkan kepadanya. Ibu-ibu yang terkasih, silakan memberi lewat rekening GKO Bintaro Jaya, CIMB Niaga. Ada scan barcode juga ada di Warta Jemaat. Dan selamat memberi ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa persembahan. Kami bersyukur Tuhan di sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah diberkati, diingatkan kembali lagi tentang kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa Tuhan tolong kami supaya firman ini terus ada tinggal di dalam hati pikiran kami boleh hidup Tuhan seturut kehendak-Mu sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah memberi dengan penuh syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian Al-Shaddai. Kita mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percaya bahwa ada Allah Al-Shaddai, Allah yang Maha Besar, Allah yang selalu menyertai kita. Takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Silakan, silakan Pak. Baiklah. Bapak terima kasih atas semua berkat-Mu, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberkati kami semua, yang melindungi kami semua. Untuk itu Bapak berkatilah kami semua, turunlah atas kami semua berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tanto. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Pak Tanto. Cepat sembuh ya Ibu Lucy, Pak Surya. Aku mau naik ke bulan dulu ya. Dah. Sebagai orang Islam, hijau semuanya hijau. Bu Lucy juga hijau bajunya kan. Om Surya, salam buat Om Surya, Tante Lucy.